Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ocha Sari Dewi dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 27. Kali ini saya akan membahas sejarah Kerajaan Mataram Islam. Simak videonya ya, dan selamat menonton. Berdirinya Kerajaan Mataram. Pada awalnya, Kerajaan Mataram adalah bagian dari daerah Kadipaten di bawah pemerintahan Kerajaan Pajang. Itu karena Ki Ageng Pamanahan berhasil menumpas kawanan perang Arya Penangsang yang kemudian mendapatkan imbalan dari Sultan Adiwijaya, yaitu hutan Mentawai. Hingga pada tahun 1575, tepat setelah Ki Ageng Pamanahan wafat, Sutawijaya menggantikannya sebagai bupati di wilayah Mataram. Karena ketidakpuasan dari Sutawijaya, ia melakukan pemberontakan dan berusaha menjadi raja yang menguasai seluruh Pulau Jawa. Pada akhirnya, hal tersebut menimbulkan peperangan dan mangkatnya Sultan Adiwijaya. Raja-raja Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam pernah dipimpin oleh 9 orang raja. Raja pertamanya Ki Ageng Pamanahan, yang kedua Sutawijaya, yang ketiga putra Sutawijaya yang bernama Mas Jolang, yang keempat putra dari Mas Jolang yang bernama Mas Rangsang, dan dari situ silsilahnya masih lanjut terus sampai ke Pakubuwana II. Kehidupan politik Kerajaan Mataram Islam. Masa pemerintahan Sutawijaya dimulai pada tahun 1586. Pada masa pemerintahannya, ternyata kerajaan banyak mengalami pemberontakan di bagian pesisir pantai utara Jawa. Dikarenakan Panembahan Senapati mampu menundukkan wilayah sampai ke Surabaya, Madiun, Pasuruan, Ponorogo, Blambangan, Panarukan, Galuh, dan juga Cirebon. Pada tahun 1595, daerah Galuh dan juga Cirebon mampu ditaklukkan. Di akhir masa kepemimpinan Panembahan Senapati, Kerajaan Mataram Islam berhasil dalam menundukkan wilayah kekuasaan, mulai dari Pasuruan, Jawa Timur hingga Galuh, Jawa Barat. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Basis utama perekonomian Kerajaan Mataram Islam adalah pertanian. Pertanian tersebut berada di Jawa bagian tengah dengan komoditas utamanya yang berupa beras. Dan pada abad ke-17, Kerajaan Mataram mampu menjadi pengekspor beras terbesar yang ada di Nusantara. Selain bertumbuh pada sektor pertanian, Kerajaan Mataram Islam juga sukses dalam sektor perdagangan dengan komoditas utama berupa palawija dan juga beras. Kehidupan kebudayaan Kerajaan Mataram Islam. Pada kehidupan budaya di dalam Kerajaan Mataram Islam berkembang pesat dalam bidang seni yang berupa seni sastra ataupun seni ukir, lukis, dan bangunan. Ada juga peninggalan berupa kitab sastra gending. Kehidupan sosial Kerajaan Mataram Islam. Pada masa Kerajaan Mataram Islam, di kehidupan masyarakatnya sudah tertata dengan baik dengan didasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama. Di dalam bidang keagamaan terdapat penghulu, khatib, naid, serta surantana. Di dalam bidang pengadilan terdapat jabatan jaksa, bentuk pengadilan di dalam kerajaan atau istana. Untuk menciptakan ketertiban di seluruh area kerajaan, diciptakanlah sebuah peraturan yang disebut dengan anger-anger yang harus dipatuhi oleh seluruh penduduk wilayah kerajaan. Masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam berganti kepemimpinan seiring berjalannya waktu. Mereka mencapai puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Raden Mas Rangsang atau yang dikenal dengan sebutan Sultan Agung pada tahun 1645 sampai 1713. Kejayaan Sultan Agung dapat dilihat melalui bidang perdagangan budaya yang mengalami kemajuan pesat. Ia berhasil mengekspansi dan menguasai hampir seluruh wilayah Pulau Jawa. Ia juga berani menumpas perlawanan VOC, bekerja sama dengan Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Masa keruntuhan. Sayangnya runtuhnya Kerajaan Mataram Islam bermula dari gagalnya menaklukkan Batavia yang disusul dengan meninggalnya Sultan Agung. Situasi tersebut membuat Kerajaan Mataram Islam harus menyerahkan tahta kerajaan kepada Amangkurat I yang dikenal berteman dengan VOC. Ironisnya, Amangkurat I lebih mementingkan kepentingan Belanda dibandingkan rakyatnya sendiri.
Alhasil kondisi ekonomi rakyat saat itu pun begitu sengsara. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Panembahan Senopati atau Sutawijaya dan pertama kali disebut Kesultanan Agung pada tahun 1645 sampai 1713. Kejayaannya dapat dilihat di bidang pertanian dan perdagangan. Sayangnya karena Amangkurat I lebih mementingkan Belanda, menjadikan ini awal kehancuran bagi Kerajaan Mataram Islam. Nah, itu dia sejarah Kerajaan Mataram Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.